Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya pada pelajaran aljabar linier. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab 4, yaitu tentang general vector space. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini subbab yang pertama, yaitu tentang real vector space. Jadi, di sini ada definisi, di mana ada V. V itu adalah arbitrary non-empty set, yang mana nanti dia ada dua operasi yang didefinisikan. Yang pertama ada namanya addition atau penjumlahan, yang kedua ada multiplication by number atau yang disebut sebagai skalar. Nah, untuk yang addition di sini kita lambangkan U dan V itu berada di vector space V. Maka ditulis sebagai U tambah V yang disebut sebagai sum of U and V. Kemudian yang kedua, operasi yang kedua ada namanya scalar multiplication, yang mana dilambangkan dengan K skalarnya. Jadi saat K dikalikan dengan U di vektor space V, maka itu akan menjadi KU. Itu disebut sebagai scalar multiple of U by K. Nah, di sini ada 10 aksioma yang harus kita penuhi sehingga U, V, dan W itu berada di vektor space V. Nah, dan M itu disebut sebagai skalarnya. Jadi untuk ke-10 aksioma ini harus memenuhi sehingga sebuah vektor V itu disebut sebagai vektor space. Nah, di sini yang pertama ada U and V adalah sebuah objek di vektor space V, maka U tambah V sama dengan ada di V juga. Kemudian di sini aksioma yang kedua ini, ketiga, ini ya, ketiga, yang keempat, yang ini, kemudian yang kelima. Nah, sebenarnya aksioma 2, 3, 4, dan 5 itu sudah dibahas di subbab ada di teorema 3.11. Kemudian yang baru itu yang keenam, if K any scalar and U is any object in V, maka K uh, multiply by U itu ada di V. Kemudian aksioma 7 yang ini, kemudian aksioma 8, aksioma 9, dan aksioma 10 sebenarnya juga sudah ada di 3.11. Jadi yang baru yang akan kita buktikan itu yang adalah yang pertama, aksioma pertama dan aksioma kedua. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menunjukkan bahwa sebuah himpunan itu berada di dalam sebuah vector space. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu himpunan objek pada vektor V itu. Kemudian kita identifikasi apakah dia bisa dilakukan dua operasi yaitu addition dan scalar multiplication. Kemudian yang ketiga kita verifikasi dulu aksioma 1 dan 6. Jadi kalau aksioma 1 dan 6 sudah terpenuhi, baru kita lanjut untuk mengkonfirmasi aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan apakah sebuah V tadi adalah sebuah vector space. Untuk lebih pahamnya, coba kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini ada V, let V sama dengan Rn, jadi V itu ada di ruang Rn, kita akan menunjukkan bahwa V itu adalah sebuah vector space. Nah, untuk menunjukkan dia adalah sebuah vector space, yang pertama tadi kita harus mengidentifikasi bahwa dia memang benar sebuah vektor. Yang kedua, kita harus bisa menunjukkan dia berada di bawah operasi penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, kita harus mengkonfirmasi, memverifikasi aksioma 1 dan 6 tadi. Dan yang terakhir harus memverifikasi yang aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga berarti ya. Langkah pertama dan kedua sudah otomatis sudah terpenuhi. Kemudian langkah yang ketiga, pertama kita tulis dulu anggota dari objek di vektor space V.
Misalkan kita punya vektor U, di mana U itu entries-nya adalah U1, U2, sampai UN ya, karena dia berada di Rn, ruang vektor Rn. Kemudian ada V, di mana berarti V1, V2, ini V ya, V2, sampai Vn. Nah, yang pertama kita harus menunjukkan aksioma yang ke-1, yaitu addition. Maka untuk addition, U tambah V itu berlaku adalah U1, kemudian U1, U2, sampai UN, ditambah dengan, V1, V2, sampai Vn. Ya, berarti ini akan sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, V3, U2, sebenarnya sampai U2 cukup kita tulis, tapi karena ini sampai yang terakhir itu adalah UN tambah Vn. Begini ya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa hasil penjumlahan ini semua ini berada di Rn, sehingga dia memenuhi sifat addition. Kemudian yang kedua, scalar multiplication. Berarti yang harus kita tunjukkan adalah KU itu sama dengan K dikali U1, U2, sampai UN. Sehingga hasilnya adalah KU 1, KU2, sampai KUN. Nah, ini dapat dilihat bahwa dia berada di Rn. Sehingga kita sudah memverifikasi aksioma yang pertama dan aksioma yang keenam. Nah, untuk aksioma yang kedua, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9 dan 10 itu sudah dibuktikan di teorema 3.11. Silahkan teman-teman lihat ya, yang untuk bukti aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 sudah ada di dalam teorema ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa V itu memang benar adalah sebuah vector space. Oke, agar lebih pahamnya kita coba lihat ke soal yang berupa matrik ya. Nah, di sini misalkan V itu adalah sebuah himpunan yang ukuran matriknya adalah 2 kali 2 dengan real entries ya. Yang disuruh di sini adalah tunjukkan bahwa V itu benar vector space. Maka kita harus melakukan langkah-langkah yang tadi. Langkah 1 dan 2 otomatis bisa dilanjut dengan langkah yang ketiga. Untuk langkah ketiga berarti kita harus memverifikasi aksioma 1 dan 6 ya. Oke, kita terlebih dahulu memverifikasi aksioma 1, di mana aksioma 1 itu matrik addition ya. Mana di situ tadi adalah U tambah V itu berada di V ya. Nah, untuk menunjukkan ini, maka kita coba melakukan operasi U tambah V itu akan sama dengan U11, U12, kemudian U21, kemudian U22. Ini kita tahu dari mana? Dari sini. Karena entry matriknya dia dibilang bahwa ukurannya 2 kali 2. Kemudian ditambah dengan vektor V, yaitu V11, V12, V21, kemudian V22. Maka ini juga matrik yang ukurannya 2 kali 2. Sehingga saat dijumlahkan dia menjadi U11 tambah V11, kemudian U12 tambah V,
U12, kemudian U21 tambah V21, kemudian U22 ditambah V22. Maka ukurannya masih sama, yaitu 2 kali 2. Oleh sebab itu, karena dia berada hasilnya itu adalah matriks yang ukuran 2 kali 2, maka bisa disebut sebagai memenuhi sifat yang pertama, aksioma yang pertama. Jadi aksioma pertama itu bisa terpenuhi karena hasil dari U tambah V itu sama, yaitu vektor dengan entrisnya masih 2 kali 2. Kemudian kita cek syarat yang keenam. Syarat yang keenam itu adalah scalar multiplication, di mana KU itu akan sama dengan KU itu ada di in V ya, berada di vector space V. Untuk menunjukkannya, maka kita harus menunjukkan KU sama dengan K, kemudian U tadi, U11, U12, U21, U22. Maka hasilnya ini adalah KU11, KU12, KU21, KU22. Coba kita lihat di sini tadi ukurannya 2 kali 2, di sini masih tetap hasilnya ukurannya 2 kali 2. Sehingga bisa disebut sebagai berarti K itu berada di vector space V. Nah, setelah aksioma 1 dan 6 terpenuhi, bisa kita lanjut dengan memverifikasi aksioma 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Oke, mari kita verifikasi satu persatu agar lebih yakin. Oke, yang pertama, tadi sudah yang aksioma 1 dan 6. Kita lanjut dengan aksioma 2, di mana aksioma 2 itu, aksioma yang kedua ya, tadi ditunjukkan bahwa U tambah V akan sama dengan V tambah U. Sebenarnya ini semua harus dicetak tebal ya teman-teman, karena dia adalah sebuah vektor. Jadi nanti di catatan masing-masing tolong ditulis dengan cetak tebal. Berarti coba kita buktikan di sini U tambah V, berarti itu akan sama dengan U11, U12, U21, U22 ditambah dengan V11, V12, V21, V22. Ini akan sama dengan, kalau kita balik, V-nya kita tulis duluan, V11 itu akan sama saja dengan V12, V21, V22 ditambah dengan U11, U12, U21, U22. Nah, sehingga ini sama dengan V tambah U. Sehingga terbukti bahwa U tambah V akan sama dengan V tambah U. Biasanya di buku-buku kalau terbukti kan dikasih kotak gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada U tambah V tambah W itu akan sama dengan U tambah V ditambah W. Jadi di sini sebenarnya berlaku sifat pertukaran tanda seperti ini komutatif ya. Oke. Berarti kita buktikan U tambah V tambah W itu akan sama dengan U11, U12, U21, U22 ditambah dengan V11, V12, V21, V22 ditambah dengan W11, W12, W22, W21, sini W22. Nah, ini akan sama dengan U11, U12, U21, U22 ditambah V11, V12, V21, V22.
tambah dengan W11, W12, W21, dan W22. Sehingga di sini berlaku U tambah V tambah W. Sehingga ini terbukti ya bahwa U tambah V tambah W itu akan sama. Di sini terbukti dia. Oke, berarti bisa kita lanjut ke aksioma yang keempat. Aksioma yang keempat. Di mana bunyi dari aksioma yang keempat itu there is an object O0, vektor 0 di V disebut sebagai zero vektor untuk V, sehingga U0, vektor 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U untuk semua U di V. Maka 0 tambah U itu akan sama dengan U tambah 0 itu sama dengan U. Ini akan kita buktikan. Nah, di sini kita harus mendefinisikan dulu vektor U tersebut. Karena tadi ukuran matriknya adalah 2 kali 2, maka semua entry-nya adalah 0 ya. Sehingga di sini 0 tambah U itu akan sama dengan 0, 0, 0, 0. Itu ditambah dengan U11, U12, U21, U22. Maka hasilnya di sini adalah 0 tambah U11, U11, 0 tambah U12 adalah U12, 0 tambah U21 adalah U21, kemudian 0 tambah U22 adalah U22. Sehingga ini kembali lagi ke bentuk yang pertama, yaitu U. Jadi ini berlaku ya. Sementara untuk kebalikannya, U ditambah vektor 0, silahkan dibuktikan sendiri, dia pasti hasilnya juga U. Sehingga untuk aksioma keempat juga terpenuhi. Kita lanjut ke aksioma yang kelima. Nah, di mana aksioma kelima itu bunyinya, untuk setiap U di vektor space V, ada objek min U di vektor space V, itu disebut sebagai negatif dari U. Jadi, yang akan kita buktikan di yang kelima itu, aksioma yang kelima adalah U ditambah min U, negatif dari U itu ya, itu akan sama dengan min U ditambah U, itu hasilnya adalah 0. Sekarang kita coba buktikan untuk U tambah min U. Berarti di sini U11, kemudian U12, kemudian U21, kemudian U22. Ini U ya, berarti vektor U min U kita itu adalah min U11, min U12, min U21, min U22. Ini adalah vektor min U-nya. Berarti ini ditambah dengan min U11, min U12, min U21, min U22. Nah, saat kita jumlahkan, di sini dia akan menjadi, di sini berarti U11 ditambah min U11 berarti 0, kemudian U12 ditambah min U21 berarti 0, kemudian U21 ditambah min U21 berarti 0, U22 ditambah min U22 berarti 0. Sehingga ini adalah sebuah vektor matrik 0. Kemudian yang berikutnya kita buktikan bahwa min U tambah U itu harus sama dengan 0. Seharusnya juga berlaku ya. Ini silahkan dibuktikan sendiri. Jadi, ini harusnya terbukti sehingga aksioma yang kelima itu terpenuhi. Kemudian, yang keenam sudah ya. Aksioma 6 sudah, berarti yang aksioma yang ketujuh. Di mana di sana K kali U tambah V, bunyi aksiomanya adalah K U tambah V itu akan sama dengan KU tambah KV. Kita buktikan di sini K U tambah V itu akan sama dengan K, kemudian ini K, berarti ini ada U ya, U11, U12, U21, U22, kemudian ditambah
dengan V, berarti V11, V12, V21, V22. Maka di sini hasilnya adalah K U11, K U12, K U21, K U22 ditambah dengan K V11, kemudian K V12, kemudian K V21, kemudian K V22. Nah, sehingga ini bisa, ini adalah K dikali K dikali U, ini U ya, kemudian K tambah dengan K kali V. Sehingga terbuktilah aksioma yang ketujuh. Kemudian berikutnya aksioma yang ke-8. Di mana aksioma ke-8 itu bunyinya, yang ke-8 itu K tambah M kali U itu akan sama dengan KU tambah KM. Nah, di sini kita buktikan K tambah M kali U itu akan sama dengan, nanti di sini K tambah M kali vektor matrik U11, U12, U21, U22. Berarti ini kita kalikan ke dalam. Pertama berarti K dikali dengan U11, U12, U21, U22, kemudian ditambah dengan M, kalikan ke sini. M kali U11, U12, U21, U22. Sehingga ini adalah K kali U tambah K kali M. Jadi K tambah M kali U. Sehingga dia terbukti memenuhi aksioma yang ke-8. Kemudian aksioma yang ke-9. Di sini ada K kali M U, mana K sama M itu adalah skalar ya. Sama dengan K kali M, jadi skalarnya dikalikan dengan U. Kita coba buktikan di sini K MU itu akan sama dengan K, kemudian skalar M-nya dikalikan ke vektor U, U11, MU 12, MU 21, MU 22. Maka di sini akan menjadi KM KMU11, KMU12, kemudian KMU21, KMU22. Sehingga ini bisa terbentuk menjadi KMU. Kemudian yang terakhir aksioma yang ke-10, 1 kali U sama dengan U. Berarti di sini kita tunjukkan bahwa 1 kali U11, U12, U21, U22 itu akan sama dengan 1 kali U11 adalah U11, 1 kali U12 adalah U12, 1 kali U21 adalah U21, kemudian 1 kali U22 adalah U22. Sehingga ini adalah matrik U. Sehingga ini terbukti bahwa 1 kali U sama dengan U. Karena 10 aksioma tadi sudah terbukti, maka V itu adalah sebuah vektor space. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih.